Hai semuanya, kenalin aku Mama Tiar, Mama Tisha Arsya. Di video pertama ini aku sedikit mau sharing ke kalian kenapa dulu aku memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga setelah 7 tahun aku berkarir. Ini sekedar sharing pengalaman aja ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman seperti aku, atau bagi para Mahmud cantik nih biasanya yang masih dilema, masih ragu memutuskan untuk tetap berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Simak video ini sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Welcome back to my YouTube channel Mama Tiar, Mama Tisha Arsy. Jangan lupa ya subscribe dan tekan tanda loncengnya. Makasih. Oke teman-teman, aku mau flashback sedikit. Dulu tahun 2010-2011 aku tamat kuliah kebidanan dan langsung bekerja di sebuah rumah sakit swasta dekat tempat tinggal aku sampai tahun 2013 awal kalau nggak salah itu. Dan aku mau mandiri ceritanya, jadi aku pindah ke rumah sakit yang berbeda di luar kabupaten. Saat itu aku masih numpang tinggal di tempat saudara aku sampai aku ngekos. Nah, tahun 2015 aku memutuskan untuk menikah. Puji syukur setelah 1 bulan aku menikah, aku langsung dikasih momongan, aku dinyatakan positif hamil oleh dokternya setelah aku USG. Saat itu udah dong ya, seperti biasa ngidam, tapi tidak sesuai dengan rencana teman-teman. Jadi aku keguguran di umur kehamilan sekitar 3 bulanan karena dinyatakan black teeth ovum, istilah kedokterannya, atau janin tidak berkembang. Jadi aku diharuskan untuk kuretase oleh dokternya. Shock, ya pasti shock ya, cuma jangan itu dipakai untuk trauma, untuk program lagi. Dan setelah 2 bulan aku kuret, aku hamil lagi teman-teman. Jadi saat itu aku lebih protektif, dan ternyata lagi-lagi bukan rezeki, aku harus keguguran di umur kehamilan aku, kalau nggak salah itu umur 2 bulan. Aku pikir sih karena aku kegugurannya itu pas aku kerja, pas itu aku kalau nggak salah shift sore, jaga sore di rumah sakit. Terus aku pendarahan hebat, jadi aku langsung pulang dan aku langsung diantar suami ke dokter. Jadi saat itu aku di USG dan harus kuretase lagi teman-teman. Di situ aku sedih banget, ternyata susah banget buat punya anak. Udah nih ya kan, pas itu aku mulai bilang trauma, nggak terlalu trauma sih, tapi lebih ke aku mau di kehamilan ketiga ini nggak gagal lagi seperti yang hamil pertama dan hamil kedua kemarin. Jadi aku lebih hati-hati. Saat itu aku masih bekerja ya teman-teman, dan puji syukur kehamilanku ini berjalan normal, berjalan lancar. Tapi pas kehamilan masuk
umur kehamilan 6 bulan itu aku mulai berpikir kayaknya aku resign aja deh dari kerja, dan suami juga support aku untuk istirahat, fokus sama kehamilan, karena udah mau masuk ke trimester 3. Takutnya kan capek atau enggak, kalau pekerjaan aku tuh kan ada jaga malamnya, jadi jaga dari jam 8 malam sampai besoknya jam 8 pagi, jadi takutnya kecapean. Intinya sih lebih ke menjaga dan nggak mau terulang lagi kejadian keguguran yang kemarin sih. Itu yang buat aku resign, alasan pertama. Alasan lainnya juga, dulu sebelum aku bekerja, aku emang berpikir kalau aku sudah berkeluarga dan aku udah punya anak, nantinya mungkin aku lebih memilih ke mengurus anak-anakku sendiri, dan aku rela untuk melepaskan sementara ijazah aku, titel aku untuk mengurus suami dan anak-anak aku. Saat aku memutuskan untuk melepas titel kebidanan aku dan memutuskan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, aku sempet sih dengar orang lain yang masih mempertanyakan nggak sayang ijazahnya, nggak sayang uang yang selama ini udah banyak dikeluarin buat dapet titel ahli media kebidanan, nggak sayang gaji yang sudah didapat selama bekerja. Buat aku sih rezeki itu nggak kemana ya. Ini buat aku, ini kodrat aku sebagai wanita yang saat ini aku mikirnya, saat ini waktu aku adalah buat keluarga. Jadi menurut aku, orang yang paling dekat nantinya dengan anak adalah seorang ibu. Jadi ibu adalah guru pertama bagi anak-anak kita. Ibu yang akan mengajarkan pertama nilai-nilai kehidupan pada anaknya. Jadi menurut aku, seorang ibu yang pintar, seorang ibu yang memiliki latar pendidikan yang tinggi, itu akan bisa mendidik, mengasuh, mengajarkan, dan mengarahkan anak-anaknya ke arah kebaikan. Itu menurut aku. Di sini aku tekankan, aku tidak tidak meng-underestimate wanita karir. Entah mau jadi wanita karir, mau menjadi ibu rumah tangga, itu pilihan masing-masing. Kayak contohnya aja ya, wanita karir itu mungkin nilai plusnya bisa dandan cantik, bisa dapat gaji buat bantu perekonomian keluarga, tapi harus rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya untuk sementara, menitipkannya ke sanak keluarga atau bahkan ke TPA. Kalau ibu rumah tangga mungkin bisa 24 jam menemani keluarga, menemani anak-anaknya, menyaksikan tumbuh kembangnya, tapi harus rela stres kadang-kadang dengan segudang aktivitas yang menetun menurut aku di rumah, entah itu bersih-bersih, masak, nyuci, setrika, atau bahkan kita untuk mandi pun harus dikejar-kejar ya, gimana bisa dandan kayak dulu, ya kan? Jadi di sini nggak ada yang membenarkan untuk ibu rumah tangga itu lebih baik loh daripada wanita karir, atau jadi wanita karir aja lebih baik dari ibu rumah tangga. Nggak sama sekali guys. Jadi ini murni itu pilihan hidup masing-masing. Mungkin ada yang nanya, terus bapak ibu kandungnya kakak yang membiayai kakak selama kuliah gimana?
setuju nggak. Mereka support banget aku ngambil keputusan ngambil jalan ini, karena mereka udah tahu kalau selain aku tinggalnya mandiri cuma sama suami aja, juga emang anak itu emang butuh banget pendampingan dari ibunya, dari mamanya. Jadi mereka support banget 100%. Dan juga dari keluarga suami, juga suami support. Selama itu tidak ada paksaan, selama itu keinginan aku sendiri buat milih, aku 100% buat jadi ibu rumah tangga. Dan sekedar cerita sedikit, kemarin sempet mertua aku bilang sama aku, surprise banget, shock juga sedikit, karena pertama kalinya beliau bilang kalau terima kasih buat aku karena aku udah meninggalkan titel aku, meninggalkan pekerjaan aku demi mengurus cucu-cucu mereka. So sweet. Oke, sekian dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan aku dedikasikan ini buat para ibu-ibu tangguh di luar sana, entah itu menjadi wanita karir atau menjadi ibu rumah tangga. Tetap semangat, kalian tidak sendiri, karena masih banyak ibu-ibu yang di luar sana juga mengalami dilema kehidupan. Oke deh, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa ya subscribe-nya biar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Makasih.